Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Berlanjut dengan NIM 2464138SW18457. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum acara 12 mengenai Live Lead Draw Editing. Di agenda acara 12 minggu lalu, kami telah belajar bagaimana cara melakukan editing data geometri baik point, polyline maupun polygon, dan editing untuk data atribut masing-masing data vektor tersebut di dalam suatu website GIS. Nah, di sini menggunakan Live Lead Draw. Skemanya menggunakan Live Lead Draw. Untuk yang pertama, tentu saja kita perlu panggil fungsinya terlebih dahulu di dalam controller Live Lead Draw. Lalu kita juga perlu membuat file view untuk halaman atau tampilan dari halaman editing ketika nanti kita akan melakukan editing, baik editing data vektornya maupun editing atributnya. Nah, kemarin ada beberapa file baru yang dibuat. Masing-masing ini ada file view di dalam Live Lead Draw, ada view edit, dan view edit untuk masing-masing data vektor polygon, polyline maupun point. Nah, untuk file view edit ini diambil atau strukturnya masih sama dengan file view delete. Sedangkan untuk file view create ini, maksud saya file view edit polygon, polyline maupun point menggunakan file yang sama dengan view create. Nah, ini untuk tampilan dari kodenya. Untuk yang view edit masih sama, di sini masih deklarasi untuk library CSS di bagian head, styling di bagian body. Di sini ada library untuk JS-nya, JavaScript-nya. Nah, untuk struknya masih sama, jadi masih ada navbar, ada modal juga nanti untuk bagian info ya. Lalu ada masing-masing modal untuk modal point, modal polyline, dan modal polygon. Nah, ini untuk tampilannya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, pada file view edit di bagian layer on click. Layer on click. Nah, berarti di sini. Layer on click di sini ditambahkan script var id polygon. Jadi di sini kita deklarasikan id untuk polygon. Fungsinya adalah ketika nanti kita klik masing-masing polygonnya, akan otomatis diarahkan ke halaman view edit polygonnya seperti itu. Jadi nanti masih ada halaman editing yang utama yang menampilkan semua data vektor baik point, polyline maupun polygon. Nah, ketika nanti kita klik ID, maksudnya saya klik polygonnya, nanti akan otomatis dibawa ke halaman view edit polygon berdasarkan ID. Jadi kita perlu deklarasikan atau inisialisasi ID-nya terlebih dahulu di sini. Di sini namanya ID polygon. Nah, di sini ada keterangannya redirect to edit polygon page. Jadi nanti akan dibawa ke halaman Live Lead Draw edit polygon. Nah, seperti itu. Untuk base URL-nya nanti di sini ada tambahan /ID polygonnya, jadi ID masing-masing polygon yang telah dibuat. Nah, kemudian pada bagian Live Lead Draw ya tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, ini di sini kita panggil function dari Live Lead Draw view edit terlebih dahulu. Dan di sini juga untuk yang edit polygon di sini kita panggil. Nah, untuk
variabel dari ID polygon, datanya ini nanti didapatkan dari field ID, kolom ID yang ada di database. Nah, returnnya nanti akan dikembalikan ke halaman uEdit polygon dengan menampilkan datanya. Datanya adalah data ini, polygon berdasarkan ID-nya, seperti itu. Lalu kita juga perlu simpan hasil editing tadi, kita simpan di bagian view edit polygon di sini. Ini strukturnya masih sama ya, ini untuk library CSS, kemudian ini JS di bagian body, navbar, ada model. Nah, di sini disimpan edit, leave redraw, simpan edit data polygon. Nah, di sini kita perlu tambahkan aksi di sini. Jadi kita perlu pakai form action untuk menyimpan data hasil editing, data vektor hasil editingnya. Nah, ini nanti akan dipanggil juga di dalam controller. Makanya kita perlu deklarasikan di sini. Jadi simpan edit geom polygon, simpan edit data polygon. Seperti itu. Ini untuk edit data polygon itu untuk simpan edit data polygon untuk atributnya. Kalau yang geom itu untuk yang data vektor geometrinya. Kemudian pada bagian view edit polygon, pada data get GeoJSON, oke, di bagian sini kita perlu bikin API-nya. Jadi untuk API-nya yang pertama ada one polygon. Nah, nanti di controllernya juga, controller API-nya juga kita perlu, bentar, perlu panggil juga, betul, di bagian withdraw public function. Nah, di sini. Jadi nanti kita panggil API-nya itu tadi. Oke. Kenapa base URL-nya pakai API dari one polygon ini? Karena kita pakai ID, jadi dasarnya pakai ID. Nah, ID itu nanti ada di dalam API, makanya perlu kita hubungkan. Istilahnya seperti itu. Nah, nanti dari ID tersebut kita bisa panggil data untuk ditampilkan. Nah, di sini kita ada nih database, kita koneksikan terlebih dahulu, terus kita buat query di sini. Nah, ini juga yang terakhir sendiri ditambahkan is null and ID-nya dari $ID. Seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan panggil type-nya apa, geometry, properties-nya, ID, nama, deskripsi, foto, dan lain-lain sesuai yang ada di dalam field. Nah, nanti return-nya akan ditampilkan dalam bentuk GeoJSON, data GeoJSON seperti itu. Kemudian di bagian draw event juga kita perlu konfigurasi draw event. Nah, di sini karena kita pakai library dari leave draw, kita perlu tambahkan eventnya di sini yaitu edited.
artinya sudah teredit. Nah, ini juga ada if confirm. Ini untuk alertnya nanti apakah yakin ingin mengubah poligon ini. If confirm, jika iya, maka nanti akan tersimpan datanya ke dalam simpan edit geom polygon. Returnnya nanti jika sukses akan muncul data berhasil diubah, atau jika gagal nanti error, maksud saya akan muncul data gagal diubah seperti itu. Oke. Kita juga tambahkan modal untuk editing atributnya ya. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan sebentar bagian modelnya terlebih dahulu. Untuk editing atribut ada di sini edit polygon. Nah, di sini ada edit polygon untuk name dan ada edit polygon untuk deskripsinya. Jadi nanti yang bisa diubah atributnya itu untuk nama dan deskripsi. Untuk hasilnya akan saya coba tampilkan. Ini untuk tampilan dari halaman Live Lithrow. Di sini akan saya coba gambar satu poligon ya. Oke, misalnya di sini misalnya. Pusat Studi Jerman, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Misalnya saya acak-acak dulu ini. Nah, Pusat Studi Jerman Jepang. Nah, nanti di database otomatis tambah. Oke, ini di refresh terlebih dahulu. Refresh. Nah, di sini muncul ID-nya 20, Pusat Studi Jerman Jepang. Nah, akan saya coba edit. Saya arahkan ke halaman controller edit, controller Live Lithrow edit maksud saya. Oke, tadi di mana ya? Nah, ini Pusat Studi Jerman Jepang. Ini masih kurang rapi, akan saya edit, jadi klik dulu. Nah, nanti akan otomatis dibawa ke halaman Live Lithrow edit polygon.
Nah, ini adalah ID-nya. Tadi ID-nya kan di sini 20. Nah, lalu sini ada button untuk edit layer. Tinggal klik aja, lalu oke, ini bisa di zoom lagi. Oh, ini udah paling. Mungkin saya coba rapikan. Kurang lebih udah rapi ya. Lalu saya save. Nanti akan muncul alertnya. Apakah yakin ingin mengubah polygon ini? Oke. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat apakah sudah rapi. Nah, sudah rapi ya. Sudah lebih rapi seperti hasil akhir dari editing tadi. Nah, jika saya ingin mengubah atributnya, saya bisa klik lagi. Nanti akan diarahkan ke halaman edit polygon. Nah, di sini nanti saya klik satu kali. Ini saya tambahkan pusat studi Jerman Jepang, ekonomi kerakyatan. Ya. Pusat studi. Lalu saya simpan. Oke. Nah, di sini sudah ini ya. Untuk tooltip-nya di sini sudah namanya sesuai yang terakhir saya edit. Artinya sudah berhasil diedit untuk data vektor dan data atributnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum yang telah membimbing dan memberikan kami materi selama 12 acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.